Mbah, Hmm, ini kan kemarin itu ada orang yang mengumpat Tengku Zulkarnain. Nah, mengumpat almarhum Tengku almarhum Tengku Zulkarnain. Zulkarnain. Terus dia dilaporkan sama Sekjen DPP Laskar NTB. Terus Dilaporkan ke dilaporkan, penegak hukum. ya dilaporkan. Tapi ditolak, Oh, permintaan maafnya itu perminta maafnya ditolak. sama Sekjen DPP tadi. Hmm, Itu terus menurut Mbah gimana? Setelah itu kan dia minta maaf kan? ya ya ya, Menurut Mbah gimana? ya ya. Hari kita bahas. Yang saya muliakan, para kiai, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh ormas, serta segenap umat Islam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf, lahir dan batin, terkait dengan adanya kekhilafan dan kesalahan saya sebagai manusia biasa, berkenaan dengan postingan di media sosial, dalam hal ini adalah Facebook. Demi Tuhan, saya sama sekali tidak mempunyai niat untuk mendiskreditkan pihak siapapun, terutama sekali kepada para kiai, ulama, tokoh masyarakat, sehingga telah mencederai perasaan umat Islam. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan, kiranya dapat diterima baik oleh semua pihak. Dan sekaligus dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekjen DPP Laskar NTB, lalu Iqro Hafidin menyatakan menolak permintaan maaf Niputu Redianti Sinta yang diduga menghina ulama di media sosial Facebook. Redianti Sinta diduga menghina Ustadz Tengku Zulkarnain di akun Facebook miliknya. Begini isi postingannya. Syukurlah satu persatu perusuh bangsa tersingkirkan, entah wafat atau di penjara. Tulis Niputu Redianti Sinta. Niputu Redianti Sinta, Repro, notaris di kota Mataram itu diduga menyindir Tengku Zulkarnain yang pernah menyebut orang meninggal akan bertemu bidadari di surga. Yang wafat akhirnya ketemu deh sama ribuan bidadari surga, sambung Redianti Sinta. Redianti Sinta menyertakan foto Ustadz Tengku Zulkarnain yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Tabrani pada Senin 10 Mei 2021. Redianti Sinta dilaporkan ke polisi gara-gara postingan itu. Redianti Sinta dilaporkan ke polisi dan pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Nusa Tenggara Barat NTB pada Rabu 12 Mei. Hari ini resmi kami laporkan dua orang pemilik akun Facebook atas nama Niputu Redianti Sinta dan Agung Gede Sunsene. Tulis lalu Iqro Afidin di akun Facebooknya dikutip pojok1.id. Ia menyayangkan sikap Redianti Sinta yang diduga menghina ulama sebab dia adalah seorang intelektual, punya gelar sarjana dan punya kompetensi sebagai notaris. Sungguh bangsa ini kehilangan teladan, panutan dan contoh yang dapat menempatkan attitude di atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mbah Smart di channel Smart Mbah Smart. Menyikapi tentang kasusnya siapa namanya? Radianti Sinta, tepatnya Niputu Radianti Sinta yang menulis di Facebooknya. Nanti kita bisa lihat di videonya. Itu dia mengatakan syukurlah salah satu perusuh bangsa tersingkirkan, entah di penjara, entah meninggal dunia, bla 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 bla. Terus di akhir panjang tulisannya dicantumkan gambar fotonya almarhum Tengku Zulkarnain. Jadi jelas sekali bahwa ini hujatan, rasa tidak puas di dalam dirinya Redianti Sinta itu ditulis, diungkapkan dalam tulisan di Facebooknya. Terus menyebar beritanya. Terus oleh komunitas siapa yang mengadukan tadi? DPP Laskar. Ya.
itu diajukan ke pihak kepolisian, Sekjen PP Laskar NTB. Laskar NTB, ya. Itu diadukan ke polisian dan kemungkinan itu sedang diproses. Kita tidak tahu, tetapi yang kita masalahkan di sini adalah penghujatan seperti itu yang tidak boleh kita lakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kali ini saya akan menukilkan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, dan janganlah kamu mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Kata Allah, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Itu artinya ayat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya saya bacakan tadi. Mari kita kupas. Di dalam Al-Hujurat tersebut ada larangan-larangan yang nanti ada hubungannya dengan kasusnya siapa? Redianti Sinta. Yang pertama, kita dilarang prasangka, berprasangka. Su'udon bahasa agamanya, su'udon. Su itu jelek, udon itu prasangka. Kalau lawan katanya husnudon, berbaik sangka. Kita dilarang untuk berprasangka, prasangka negatif istilahnya. Yang kedua, kita mencari-cari, mengintip ujas-ujus wala tajassasu lan ojo ujas-ujus basa Jawane, dan jangan kasak kusuk, istilahnya Jawanya ngerasani, nggak boleh. Kita mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain untuk kita bicarakan, kita omongkan, nggak boleh. Yang ketiga, janganlah mencari aib orang lain. Aib itu adalah merupakan sesuatu yang ada pada diri seorang yang sifatnya buruk dan tidak menyenangkan. Aib itu sifatnya buruk dan tidak menyenangkan. Kita dilarang oleh Allah mencari aib orang lain dan mengumbar aib orang lain. Aib itu kita sendiri mendengar itu malu dan bisa memalukan diri kita dan orang lain. Orang lain yang mengucapkan pun malu kalau aib itu ya. Yang ketiga, janganlah kita mencari aib orang lain atau menyebarkan aib orang lain.
Yang keempat, terakhir, mengumpat. Janganlah kamu mengumpat. Apa itu mengumpat? Mengumpat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengumpat itu memburuk-burukan orang. Di kemarin kita diumpat habis-habisan oleh Yosef Paul Chang itu, Muhammad itu ini, agama Islam itu Tuhan agamamu, agama Islam itu tidak ada, dan sebagainya. Itu mengumpat, mencela keras, mencercah, mengutuk orang lain karena diperlakukan kurang baik, alias akhirnya kita memaki-maki. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata mengumpat. Tidak boleh. Ada 4 hal. Yang pertama, kita nggak boleh berburuk sangka, berprasangka. Jadi kalau kita kemarin sebelum almarhum itu meninggal kan agak lain ya, memang agak lain, menonjol. Memang almarhum itu menonjol sekali keulamaannya dibandingkan dengan ulama-ulama kebanyakan. Terus mendukung apa kemarin waktu PA 212 itu dia vokal sekali, mendukung sekali Tengku Zulkarnain itu. Nah, rupanya Hedianti Sukma, Redianti Sinta itu menangkap itu semua, ditangkap. Terus waktu almarhum meninggal itu dia tulis, syukurlah satu persatu perusuh bangsa hilang karena meninggal. Itu ungkapan rasa mangkal dalam hatinya diungkapkan dalam tulisan di media sosial dan akhirnya menyebar. Nah, itu yang dilakukan oleh Redianti Sinta. Masalahnya sudah ditangani yang berwajib. Kalau kita umat Islam, kalau sudah minta maaf, ya kita maafkan. Allah saja maha pemaaf, apalagi kita umatnya. Kalau orang salah terus minta maaf itu baik itu. Jarang orang yang sudah salah terus mengakui kesalahannya minta maaf. Nah, hendaknya dimaafkan aja. Terus yang kedua, tadi yang pertama nggak berburuk sangka, nggak boleh. Yang kedua, mencari-cari, wala tajassasu lan ojo ujus kasak kusuk ngerasani. Asbabun nuzulnya ayat Al-Hujurat ayat 12 ini, tatkala Salman Al-Farisi itu pahlawan Islam itu habis makan terus kenyang terus tidur, di dalam tidurnya itu ngorok. Orang Jawa bahasa Indonesianya apa ngorok itu? Mendengkur. Nah, mendengkurnya Salman Al-Farisi ini diceritakan oleh sahabatnya kepada khalayak ramai, sehingga kalau sang pahlawannya waktu itu ya pahlawan ya, dia digelar di pahlawan, waktu tampil ke muka umum, sebelum itu menjadi merembet kemana-mana, maka turunlah Al-Hujurat ayat 12 ini yang melarang kita untuk menyebarluaskan. Walaupun kenyataan mendengkurnya ya nyata mendengkur, ya makan tidur mendengkur, betul. Kejadiannya itu apa adanya. Itu aja nggak boleh diceritakan kepada orang lain, karena itu aib. Apalagi masih prasangka, masih dugaan, ya. Wong kenyataan aja nggak boleh karena aib, itu ya. Terus yang ketiga, mencari aib orang lain, ya tadi itu aibnya siapa? Salman Al-Farisi. Aib itu merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang
yang sifatnya buruk dan tidak menyenangkan. Apa saja yang sifatnya buruk, tidak menyenangkan ada pada diri seseorang, itu merupakan aibnya, tidak boleh kita umbar-umbar di muka umum atau kita sebar-sebarkan lewat media sosial, nggak boleh. Yang keempat, mengumpat hujatan seperti yang kita contohkan pada lain waktu. Yosef Paul Chang mengumpat bahwa Nabi Muhammad itu ini itu ya nggak boleh, dilarang. Jadi 4 hal inilah yang dilarang di dalam agama Islam, tapi ya masih ada yang lain. Yang kita bahas 4 ini yang berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 12. Pemirsa, sekian dari kami. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Like dan share video ini agar teman-teman yang tidak sempat dan tidak tahu channel ini bisa tahu tentang kebaikan daripada konten ini. Kemudian subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Gratis loh subscribe itu ya. Terus nyalakan tombol notifikasinya yang gambar lonceng itu, tekan biar nanti kita dapat informasi-informasi terbaru dari Mbah Semar. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semar, semoga bermanfaat.